video kali ini kita akan melihat mengenai materi bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang yang menubruk dielektrik sempurna untuk kasus E yang tegak lurus maupun yang paralel terhadap POI. Di sini kita akan lihat secara detail bagaimana cara mengerjakan soal dimulai dari menggambarkan gelombang sampai ke perhitungan akhir. Selamat menyaksikan. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal untuk kasus gelombang datar yang menumbuk dielektrik sempurna. Misalkan kita punya contoh soal sebagai berikut. Tentukan besarnya medan listrik yang dipantulkan oleh medium 9 epsilon 0, μ0 yang terletak pada X lebih besar daripada 0 jika diketahui gelombang datar merambat dari medium 4 epsilon 0, μ0 dengan frekuensi 50 MHz dan persamaan gelombang datang adalah sebagai berikut. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita gambarkan posisi dari medium. Dan kalau kita lihat di sini, arah dari gelombang datang adalah searah dengan sumbu X positif dan juga sumbu Y negatif, yang berarti POI seharusnya terletak pada bidang XY. Dan sekarang kita gambarkan posisi medium di mana medium 1 dan medium 2 berdasarkan keterangan di soal terletak seperti gambar seperti berikut. Dan sekarang kita lihat lagi, arah rambat gelombang datang atau vektor beta I besarnya adalah 2V/3 dikalikan 0,5 AX dikurangi 0,866 AY, di mana vektor satuan dari vektor beta I atau vektor N beta I besarnya adalah 0,5 AX dikurangi 0,866 AY. Kalau kita ingat lagi dari persamaan vektor N beta I, maka pada dasarnya vektor N beta I itu adalah cos theta X AX dikurangi cos theta Y AY. Cos theta X sama dengan 0,5 yang artinya theta X sama dengan 60 derajat, di mana theta X ini berarti adalah sudut datang. Kemudian kita tentukan arah rambat dari vektor beta I yang merupakan superposisi dari X positif dan Y negatif, berarti arah rambat dari vektor beta I adalah seperti berikut. Selanjutnya kita gambarkan arah rambat dari gelombang yang dipantulkan, yaitu vektor beta R, di mana sudut pantul adalah 60 derajat sama dengan sudut datang. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan arah rambat dari gelombang yang diteruskan. Berarti terlebih dahulu kita harus mencari besarnya sudut theta T. Diketahui bahwa sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini dapat dicari bahwa sinus theta T sama dengan akar 3 dibagi 3, ya, sehingga theta T sama dengan 35,264 derajat. Dengan data seperti ini dapat digambarkan arah rambat gelombang yang diteruskan adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita ingin mencari ekspresi untuk vektor beta R dan juga ekspresi untuk vektor beta T. Sedangkan vektor beta I sendiri telah dinyatakan dalam soal, yaitu besarnya adalah 2V/3 dikalikan 0,5 AX dikurangi 0,866 AY. Pada materi sebelumnya mengenai contoh soal untuk gelombang yang dipantulkan oleh konduktor sempurna, dikatakan bahwa angka-angka yang terlibat pada vektor beta I pada dasarnya sama dengan angka yang terlibat pada vektor beta R. Yang membedakan hanya tanda plus dan minus. Berarti kalau kita lihat di sini, vektor beta R pada dasarnya merupakan superposisi untuk arah X negatif dan juga Y negatif. Berarti vektor beta R dinyatakan dengan 2V/3 dikalikan dengan minus 0,5 AX minus 0,866 AY. Untuk vektor beta T, kita lihat vektor beta T terletak pada medium 2, sehingga vektor beta T pada dasarnya sama dengan beta 2 dikalikan dengan cos theta X AX ditambah cos theta Y AY ditambah cos theta Z AZ. Sehingga kita harus melihat
berapa besarnya θ X, θ Y, θ Z untuk gelombang yang diteruskan. θ X pada dasarnya sama dengan θ T, θ Y adalah 90 derajat dikurangi θ T, sedangkan θ Z adalah 90 derajat. Sehingga vektor beta T sama dengan V dikalikan 0,816 AX ditambah 0,577 AY. Kini harus kita cek apakah persamaan untuk vektor beta T telah sesuai dengan arah rambat dari vektor beta T itu sendiri. Kalau kita lihat, T adalah superposisi dari X positif dan juga Y negatif. Berarti vektor beta T yang benar adalah V dikalikan 0,816 AX dikurang 0,577 AY. Selanjutnya, kita melakukan pemisahan untuk gelombang datang, di mana kita pisahkan untuk kasus E yang paralel POI dan juga E yang normal terhadap POI. Selanjutnya, kita akan membahas kasus yang E paralel terhadap POI terlebih dahulu. Kita gambarkan lagi posisi medium, arah rambat gelombang datang, arah rambat gelombang pantul, dan arah rambat gelombang yang diteruskan. Di sini kita lihat E yang datang untuk kasus yang paralel terhadap POI adalah 7,83 AX ditambah 4,52 AY. Kalau kita lihat di sini, 7,83 AX adalah seperti kita lihat di gambar. 4,52 AY berarti adalah yang berwarna hijau. Berarti dari kedua gambar ini, maka E yang datang untuk kasus yang paralel terhadap POI adalah sebagai berikut. Sehingga E yang dipantulkan arahnya adalah sebagai berikut, dan E yang diteruskan arahnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang harus kita hitung adalah berapa besarnya koefisien refleksi untuk kasus E yang paralel terhadap POI. Dengan memasukkan angka-angka yang ada, maka didapat bahwa koefisien refleksi besarnya adalah 0,0425, dan kemudian kita hitung koefisien transmisi, dan kita dapat besarnya adalah 0,958. Kini kita fokus kepada koefisien refleksi terlebih dahulu. Koefisien refleksi yang besarnya adalah minus EMR dibagi EMI, yaitu sama dengan 0,0425, menyatakan bahwa EMR berarti sama dengan minus 0,0425 dikalikan EMI. Pertanyaan yang timbul adalah berapa besar EMI? Kalau kita lihat di sini, EMI pada dasarnya adalah panjang garis yang berwarna pink seperti yang Anda lihat di slide. Dan kalau kita lihat, pada dasarnya EMI ini merupakan superposisi antara garis yang berwarna biru dan juga garis yang berwarna coklat. Berarti EMI merupakan akar dari 7,83 kuadrat ditambah 4,52 kuadrat yang hasilnya adalah 9. Berdasarkan keterangan ini, maka EMR sama dengan minus 0,0425 dikalikan 9 sama dengan minus 0,384. Yang artinya panjang 0,384 adalah panjang garis yang berwarna biru tua seperti kita lihat di slide. Selanjutnya, yang harus kita ingat pada dasarnya bahwa ER merupakan superposisi dari E yang berwarna ungu dan juga E yang berwarna hijau. Jika kita tuliskan persamaannya, maka ER yang paralel terhadap POE berarti adalah ER hijau AX dikurangi ER ungu AY dikalikan E pangkat minus J beta R dot R. Dengan memasukkan nilai EMR dan juga harga θ R, maka akan kita dapatkan bahwa ER yang paralel terhadap POI adalah minus 0,3326 AX ditambah 0,192 AY dikalikan E pangkat minus J beta R dot R. Sekarang kita lihat ke koefisien transmisi yang besarnya adalah 0,479, berarti EMT sama dengan
0,479 dikalikan 9. Berarti sekarang kalau kita lihat, EMT sama dengan 8,622, yang artinya panjang garis yang berwarna pink, seperti Anda lihat di gambar, panjangnya adalah 8,622. Dan harus kita ingat, pada dasarnya ET merupakan superposisi dari ET yang ungu ditambah ET yang hijau. Jika ingin dituliskan persamaannya, maka ET yang paralel terhadap POI adalah ET hijau AX ditambah ET ungu AY dikalikan E pangkat minus J beta T dot R. Dengan memasukkan harga-harga EMT dan juga θT, maka akan kita dapat persamaan ET yang paralel terhadap POI adalah 4,98 AX ditambah 7,04 AY dikalikan dengan E pangkat minus J beta T dot R. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk kasus E yang normal terhadap POI. E yang datang untuk kasus yang normal terhadap POI memiliki persamaan sebagai berikut. Dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita hitung besarnya koefisien refleksi untuk kasus E normal terhadap POI. Di mana di sini kita dapatkan besarnya adalah minus 0,42, yang artinya EMR sama dengan minus 0,42 dikalikan EMI. Harga EMI untuk kasus E yang normal terhadap POI adalah minus 2,5. Berarti sekarang besarnya EMR adalah 1,05. Sehingga ER untuk kasus E yang normal terhadap POI besarnya adalah 1,05 AZ dikalikan E pangkat minus J beta R dot R. Selanjutnya, kita hitung besarnya koefisien transmisi untuk kasus E yang normal terhadap POI, di mana kita dapatkan besarnya adalah 0,58. Berarti sekarang EMT sama dengan 0,58 dikalikan dengan EMI, di mana harga EMI-nya adalah minus 2,5. Berarti sekarang besarnya EMT adalah minus 1,45, sehingga besarnya E yang diteruskan untuk kasus E yang normal terhadap POI adalah minus 1,45 AZ dikalikan E pangkat minus J beta T dot R. Berdasarkan perhitungan tadi, maka untuk kasus yang paralel terhadap POI telah kita dapatkan besarnya komponen ER dan ET, dan juga untuk kasus yang normal terhadap POI telah kita dapatkan harga ER dan ET. Di mana harus kita ingat, ER total adalah ER yang paralel ditambah ER yang normal. Berarti persamaannya adalah menjadi sebagai berikut, dan dengan melakukan substitusi vektor beta R dot R, kita akan dapatkan persamaan gelombang pantul total. Dan untuk gelombang yang diteruskan total, persamaannya adalah ET yang paralel ditambah ET yang normal sama dengan sebagai berikut. Dengan melakukan substitusi dari vektor beta T dot R, maka persamaan gelombang datar yang diteruskan di medium kedua adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk materi selanjutnya, yang merupakan materi terakhir, Anda akan disajikan mengenai sudut-sudut istimewa yang berkaitan dengan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Sampai jumpa!